Halo sobat semua, hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Gagal pertahankan loyalitas basis PDIP jadi penyebab Ganjar tak mampu taklukan Prabowo di Pilpres 2024. Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud mendapatkan 16,73% menurut penghitungan suara yang dilakukan KPU. Gagalnya Ganjar mempertahankan loyalitas basis PDIP menjadi penyebab mengapa suara Ganjar Mahfud cenderung sangat sedikit ketimbang rivalnya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya migrasi dari pemilih Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbasis PDIP ke pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kondisi itu bisa terlihat dalam hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia. Dalam survei terlihat, dukungan pemilih Jokowi Maruf berbasis PDIP untuk Ganjar Mahfud justru kian menurun. Terlihat pada Januari tahun 2024, sebanyak 69,2% pemilih Jokowi Maruf berbasis PDIP memilih Ganjar Mahfud. Namun pada bulan berikutnya justru berkurang menjadi 63,3%. Puncaknya terjadi pada Februari tahun 2024. Di mana pemilih Jokowi Maruf berbasis PDIP yang memilih Ganjar Mahfud menjadi 56% saja. Pemilih Jokowi sekaligus juga pemilih PDIP itu terus mengalami penurunan dan rupanya yang mengalami kenaikan akibat adanya penurunan dukungan kepada Ganjar dari basis pemilih Jokowi yang PDIP itu adalah pasangan Prabowo Subianto, kata Direktur Lembaga Survei. Mereka mengalihkan dukungannya untuk Prabowo Gibran. Ada lonjakan tajam terlihat dari Januari ke Februari. Pada Januari tahun 2024, pemilih Jokowi Maruf berbasis PDIP yang mendukung Prabowo Gibran berjumlah 15,1%. Di Februari awal meningkat menjadi 25,9% dan kian bertambah menjadi 36,9% usai hari pencoblosan pemilu 2024 berlangsung. Jadi salah satu penjelas mengapa pasangan Ganjar Pranowo atau pasangan 03 tidak mampu memenangkan pertarungan atau suaranya seperti itu antara lain karena mereka tidak mampu mempertahankan loyalitas pemilih PDIP untuk memilih pasangan yang diajukan oleh PDIP, terangnya. Selain mendapatkan suara limpahan dari basis PDIP, Prabowo Gibran juga memperoleh dukungan dari pemilih Jokowi Maruf non-PDIP. Sehingga pada saat ini mencapai 66% dari pemilih Jokowi Maruf yang 2019 lalu yang non-PDIP memilih 02, terangnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Gerilya Prabowo rangkul lawan politik, khawatir jadi parlemen semu ala Orde Baru. Dimotori Presiden Jokowi, kubu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang unggul dalam sejumlah hasil hitung cepat Pilpres 2024 tampak terus bergerilya merangkul lawan-lawan politiknya. Tujuannya, memastikan keberlanjutan program peninggalan Jokowi dan memuluskan program baru Prabowo Subianto. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan bahwa penting bagi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk merangkul pihak-pihak yang kalah. Hal itu dilakukan, agar dapat mengamankan kebijakan pemerintahannya, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Pihak pemenang itu bagaimanapun harus merangkul yang kalah dan di saat yang sama harus membangun koalisi pemerintahan baik di pemerintahan eksekutif maupun legislatif yang mayoritas, yang lebih besar dari oposisi, agar kebijakan-kebijakannya berjalan dengan mudah, lancar, tuturnya. Menurut Ujang Komarudin, strategi tersebut telah dijalankan Presiden Jokowi pada masa 10 tahun pemerintahannya yang disebut sebagai demokrasi gotong royong. Oleh karena itu, wajar bila Prabowo Gibran yang mengusung tema keberlanjutan berusaha kembali menerapkannya dengan bantuan Jokowi. Aksi Jokowi rangkul lawan politik pada periode pertamanya, tahun 2014 sampai tahun 2019, Jokowi berhasil memperbesar koalisinya di tengah jalan dengan memasukkan Partai Golkar, P3, dan PAN ke pemerintahan. Sementara itu periode keduanya pada tahun 2019 sampai tahun 2024, Jokowi tercatat menggandeng Gerindra dan PAN, bahkan memasukkan pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno yang menjadi pesaingnya di pemilihan presiden 5 tahun silam ke kabinet. Dari sana, koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi berhasil menguasai 81,9% kursi di parlemen. Bila koalisi pemerintahan Prabowo Gibran bisa mendominasi parlemen,
akan lebih mudah untuk melanjutkan program-program besar Jokowi. Beberapa di antaranya seperti pemindahan ibu kota negara serta menjalankan program-program baru seperti makan siang gratis di sekolah. Tentu seandainya semua menjadi koalisi atau terjadi kondisi tanpa oposisi, maka sistem checks and balances bisa hilang. Ini tidak baik bagi demokrasi di Indonesia, ucap pengamat politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin. Kekhawatiran pemerintahan rasa Orde Baru akan tetapi, peneliti di Pusat Riset Politik BRIN, Aisyah Putri Budiatri mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu mengulangi situasi yang sama seperti di era Orde Baru yang dipimpin Presiden otoriter Soeharto. Kala itu, muncul parlemen semu yang membuat fungsi checks and balances tidak berjalan dengan semestinya. Demokrasi yang kita harapkan kan demokrasi substantif, tidak hanya prosedural. Jadi, lupakanlah kejadian-kejadian Orde Baru dan jangan ditiru pembentukan parlemen semu, ujar Aisyah Putri Budiatri. Salah satu ciri pembentukan parlemen semu itu ya kalau koalisinya terlalu besar dan hanya menyisakan sedikit oposisi, karena kelompok oposisi itu nggak akan terlalu efektif juga pada akhirnya untuk melakukan checks and balances itu, katanya. Pada saat kekuatan oposisi di parlemen lemah, harapan untuk mengawal demokrasi jatuh pada gerakan politik ekstra parlementer yang dimotori masyarakat sipil, termasuk akademisi, para ahli, mahasiswa, dan buruh. Biasanya, untuk menjaga dan mengawal proses demokrasi ini, kalau kekuatan oposisinya lemah di parlemen, itu diambil alih oleh kekuatan ekstra parlementer, tutur Ujang Komarudin. Untuk demokrasi, ya ini harus kita kawal, ucapnya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Sepekan, kepuasan publik atas pemilu 2024 merosot tajam, penerima bansos cenderung pilih Prabowo. Ganjar telah mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan dan Partai P3 menggunakan hak angket di DPR. Menurut dia, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan. Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, kata Ganjar. Penerima bansos pilih Prabowo Gibran, Lembaga Survei Indonesia juga menemukan dalam hasil survei teranyarnya soal korelasi antara penerima bantuan sosial pemerintah dengan dukungan terhadap kandidat di pemilihan presiden 2024. Survei pasca pemilu yang dilakukan LSI pada 19 sampai 21 Februari tahun 2024 ini, hasilnya, sebanyak 24,8% responden mengaku menerima bansos dari pemerintah. Dari jumlah itu, 69,3% mengaku mencoblos calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Di kalangan penerima bansos, dukungannya paling banyak kecenderungannya ada pada pasangan 02, kata Direktur Eksekutif LSI. Sementara itu, ada 54% responden yang mengaku tidak menerima bansos yang mendukung Prabowo Gibran. Tingkat dukungan masyarakat yang mengaku tidak menerima bansos terhadap 02 itu lebih rendah dibanding dengan dukungan masyarakat yang menerima bansos kepada 02, ujar Jayadi. Lebih lanjut, dia mengatakan, hal sebaliknya terjadi pada pasangan Capres-Cawapres lain. Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud, lebih banyak menerima dukungan dari non-penerima bansos.